kami semua mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah yang Kau berikan lagi kepada kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mungkin Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hingga nama-Mu saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Saya percaya saya dan teman-teman semua merasakan berkat Tuhan yang nyata di setiap hari kita. Walaupun di masa-masa pandemi sekarang ini, kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu memberkati kita setiap hari dengan berkat-berkat yang baru. Untuk itu Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, kejaplah dan lihatlah. Persembahan bagi Tuhan, kita dapat mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, dan persembahan dapat dikirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Sambil mempersiapkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa, kembali lagi kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami tertunduk dan mengucap syukur Bapa untuk segala berkat, segala kasih karunia yang Kau limpahkan di kehidupan pribadi kami masing-masing. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati Tuhan, apa yang ada daripada kami Tuhan. Kiranya kami dapat memberikannya dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu. Kau berkati juga Tuhan untuk pengurus yang mengelolanya. Terima kasih Bapak, kami siap mempersembahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita ambil sikap doa. Kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
kita berdoa. Bapa di surga, lagu yang baru saja kami naikkan mengajarkan kami bahwa ketika Engkau memanggil kami, Engkau tahu kehidupan kami, seluruh yang terjadi dalam hidup kami, bahkan seluruh isi hati kami. Kami penuh dengan ketidaklayakan, kami penuh dengan ketidaksempurnaan, bahkan kami diliputi begitu banyak dosa. Tetapi karena panggilan-Mu adalah panggilan yang mulia memanggil kami, sehingga ya Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk menjadikan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kalau ada kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sehingga kesaksian itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati Tuhan, kesempatan malam ini kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya setiap kesaksian yang kami boleh dengarkan, share bersama-sama, boleh menjadikan kami kuat kembali di dalam Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan jaringan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, sehingga malam ini ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap bersama-sama di dalam kekuatan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman Seviyut yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya. Malam ini kita boleh bersama kembali di dalam persekutuan kita secara virtual. Ini merupakan masa-masa yang sulit bagi kita, tetapi kita percaya di dalam masa yang sulit itu Tuhan juga sedang menguji kita. Apakah kita tetap setia pada Tuhan, tetap memperhatikan bagaimana pertumbuhan kerohanian kita, sehingga di dalam ujian itu kita dituntut untuk menunjukkan kesetiaan itu pada Tuhan. Salah satunya adalah dengan persekutuan ya di malam hari ini. Bersyukur untuk teman-teman yang sudah boleh hadir di malam hari ini, dan sesuai dengan tema teman-teman, kita malam hari ini akan bersama-sama diberkati dengan kesaksian yang akan disampaikan oleh beberapa teman kita. Dan malam hari ini saya berharap bahwa apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita melalui kesaksian itu, kita boleh jadikan itu pelajaran, jadikan itu sebagai bekal kita, bahkan kekuatan kita untuk boleh melihat bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan setiap kita, sekalipun di masa-masa sulit ini. Sebelum saya serahkan kepada teman-teman yang akan sharing pada malam hari ini, saya juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru ya, ada wajah-wajah baru di sini, welcome bersama kami di Seviyut ya. Sebelum saya menyerahkan kepada teman-teman yang akan kesaksian, saya buka satu kesempatan di awal untuk teman-teman yang mungkin ketika tadi lagu dinaikkan, doa ya, muncul di dalam hati, wah saya rindu nih mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya nggak perlu panjang-panjang khotbah ya kesaksian itu, tetapi sesuatu yang touching, sesuatu yang memberi pesan yang baik untuk kita di malam hari ini. Apakah ada dari teman-teman yang mungkin hadir malam hari ini yang mau bersaksi ya, sebelum saya serahkan kepada teman saya yang sudah siap memang untuk bersaksi? Apakah ada dari teman-teman yang mau bersaksi malam ini? Dari Ferdi mungkin, Oksi, JJ yang sudah lama tidak kelihatan, Putri, atau dari Franz, dari Tessa, dari Jack mungkin. Silakan kalau ada. Atau teman-teman yang lain juga bisa ya, yang off kamera, Dilan, Eva, Selo, Yuli, semua. Apakah ada yang mau bersaksi? Belum ada? Oke, kalau gitu kita akan mendengar ya
kesaksian dari satu teman kita malam ini. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Yula ya, untuk boleh bersaksi buat kita malam ini. Silahkan. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Ya, suaranya kedengaran, Kak. Sip. Oke, ya selamat malam teman-teman. Bersyukur hari ini boleh ada kesempatan untuk ikut ibadah. Kemarin ya 2 hari yang lalu sih dihubungi sama Kak Tessa untuk membawakan kesaksian. Ya tentu saya percaya masing-masing kita banyak menyaksikan kebaikan Allah. Jadi ketika dihubungi itu sih jadi berpikir, saya mau bagikan yang mana ya? Karena memang ya tentu banyak ya, entah itu perkara yang besar ataupun kecil. Tapi di sini saya rindu membagikan 2 hal teman-teman yang saya nikmati sampai saat ini. Bahkan hari ini saya rasa ya Tuhan menyatakan lagi sih kebaikannya di dalam hidupku. Yang pertama itu teman-teman saya mau bagikan, saya merasakan kalau Tuhan itu hidup dan memelihara. Itu sungguh-sungguh nyata sih di dalam perkuliahan saya waktu ya beberapa tahun yang lalu. Jadi saya kuliah biologi angkatan 2014. Bagaimana Tuhan menuntun untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi pada saat itu teman-teman saya bergumul karena penelitian yang saya lakukan itu hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi waktu itu konsultasi sama dosen pembimbing dan dosen pembimbing menyuruh untuk penelitian lagi. Nah, sedangkan waktu itu sudah bulan Mei. Ya, maksudnya rentan akan menyeberang semester yang baru lagi berarti ya. Nah, tetapi puji Tuhan ya saya tetap mengambil bagian itu. Saya bilang, iya Pak, saya tetap akan penelitian karena data ini tidak valid. Dan saya ada perasaan seperti tidak senang, tidak senang, tidak puas kalau harus tetap selesai dengan kondisi yang seperti ini. Jadi Tuhan menuntun menyertai teman-teman penelitian awal itu saya memakan waktu 1 bulan, tapi ketika mengulang itu Tuhan menyertai dan hanya memberikan ya 1 minggu saja saya sudah bisa selesai waktu itu penelitiannya dan datanya pun sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ya itu untuk perkuliahan saya. Jadi saya merasa ya Tuhan betul-betul sungguh memelihara itu. Nah kemudian yang kedua adalah maksudnya masih dengan bagian Tuhan memelihara itu teman-teman ya bagaimana saya melihat dia bekerja di dalam pelayanan yang saya kerjakan. Jadi teman-teman saya bekerja di satu yayasan sebagai staf siswa, saya full timer di situ. Ya waktu itu teman-teman ketika saya lulus tahun 2018, saya di-sharingkan Desembernya itu untuk menjadi staf gitu kan. Waktu itu saya ingat di satu kafe di Jalan Juanda, teman-teman saya menangis karena wah panggilan saya tuh jadi hamba Tuhan ya, maksudnya saya lulusan SPD gitu kan, baru yang memang motivasi awalnya kuliah itu ya oke saya akan lulus terus daftar PNS gitu kan, bekerja ya mapan lah ya, terus wah ini dipanggil untuk menjadi seorang staf yang saya tahu dari segi ya penghasilan ya sama ya hamba Tuhan gitu kan, jadi wah kehidupannya itu pasti ya orang akan melihat dan menilai. Jadi saya sangat bergumul terus bertanya, siapa saya ini Kak? Apakah karena saya waktu sering main-main ke perkantas waktu jadi karena aktif gitu, jadi makanya di-sharingkan waktu itu. Terus ya bertanya terus sama Tuhan, bertanya 1 bulan itu, dan pada akhirnya saya mendapati, saya waktu itu komitmen awalnya mau bilang Tuhan saya akan melayanimu satu tahun full timer, karena ya kalaupun saya melihat bagaimana nanti hidupku misalnya Tuhan kasih kesempatan hidup 30 tahun, toh saya kasih 1 tahun persembahan buah sulung itu kan istilahnya,
Ya tidak apa-apa Tuhan, saya bersedia. Ya lambat laun saya merasa Tuhan meneguhkan untuk mengerjakan pelayanan itu. Menjadi seorang hamba Tuhan di satu yayasan Kristen. Dan sampai hari ini saya merasakan bagaimana Tuhan menyertai dan menolong, bahkan juga memelihara kehidupan, baik secara pribadi, di dalam pelayanan, maupun juga orang tua. Karena teman-teman waktu itu memang tidak mendapat dukungan dari orang tua. Bahkan tiap tahunnya saya harus bergumul karena jadi tahun ini terakhir kan, tahun ini terakhir toh, tahun depan itu ada tes PNS, tahun depan itu ada tes PNS. Jadi teman-teman tuh pasti saya akan selalu cari cara bagaimana supaya meyakinkan orang tua. Sudah kayak berdoa, Tuhan saya mau pulang kampung, saya mau duduk bicara bertiga sama mama, papa, mau bilang tentang visi yang saya rasa Tuhan taruh di dalam hatiku. Ya, tapi ya sebaik apapun saya bicara, saya tidak mampu dan saya tidak punya kuasa untuk mengubah pikiran bahkan hati orang lain, termasuk kedua orang tua. Tetapi ya ketika saya menyerahkan semuanya sama Tuhan, Tuhan yang bekerja. Dan saya bersyukur sampai hari ini ya orang tua tetap mendukung. Ya meskipun kadang-kala ya bertanya terus, kapan selesai, kapan selesai, kapan selesai. Nanti gimana masa depanmu, mau di situ terus kah? Kapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman. Tapi Tuhan sangat-sangat baik dan memelihara. Kemudian yang poin yang kedua, singkat saja, saya merasakan Tuhan itu memulihkan. Teman-teman, saya lahir dalam keluarga yang ya kami keturunan, bukan keturunan sih, tapi maksudnya orang tua, kakek, mbah itu tentara. Jadi ya cukup tahu bagaimana pendidikannya itu cukup keras ya teman-teman. Jadi saya tuh banyak mengalami kekerasan secara verbal, dan sebenarnya teman-teman tuh banyak menjadi luka sih sekarang, banyak menjadi luka dan trauma. Bahkan yang paling saya sadari adalah teman-teman, saya sangat takut untuk dinilai. Ya kelihatannya karena di kantor itu saya adalah adik yang paling bungsu gitu ya, paling muda gitu. Jadi saya takut sekali sama kakak-kakak. Untuk berbicara depan mereka itu saya sangat takut. Jadi apa-apa itu ya saya tidak menjadi diri yang otentik, saya dipenuhi dengan rasa takut ketika mengerjakan pelayanan itu. Ya saya bersyukur semakin saya mengenal Allah, saya bisa semakin mengenal diriku. Dan saya merasakan Tuhan memulihkan. Yang ingin saya bagikan dari bagian ini teman-teman, ya semakin mengenal Allah, saya bisa semakin mengenal diriku dan saya semakin melihat betapa rapuhnya saya dan betapa saya membutuhkan anugerah itu. Jadi mau menggantungkan hidupku kepada Allah. Sehingga teman-teman saya merasa melalui pandemi ini saya juga banyak sekali diproses, akhirnya banyak waktu merenung, banyak waktu AWG gitu. Jadi bisa memproses masalah luka terhadap orang tua itu ya, luka masa kecil itu. Dan memang ada satu pribadi yang tetap menilai saya itu berharga, dan itu adalah Kristus. Jadi ya di dalam kerapuhan itu saya menemukan Allah. Jadi saya bisa mengatakan Tuhan itu sungguh adalah Allah yang memulihkan kita. Sehingga ya dia tetap terus bekerja sampai hari ini, dan saya sungguh sangat bersyukur. Ya, mungkin teman-teman itu kesaksian singkat yang bisa saya bagikan. Semoga juga bisa memberkati teman-teman Reviewed semuanya. Thank you Kak Daniel. Thank you Yuni untuk kesaksiannya malam hari ini. Ya, memberikan satu insight buat kita bahwa panggilan itu pasti ya. Dan kalau Tuhan sudah menentukan kehidupan kita, maka ya jalan apapun yang akan kita lewati, maka dia pasti selalu menempatkan kita pada track-nya. Gitu. Dan untuk kesaksiannya, poin yang kedua saya jadi ingat ya, saya jadi diteguhkan bahwa memang Tuhan itu ada, dan kemudian Tuhan itu tidak tinggal diam dengan kehidupan kita, sehingga ya serahkan semuanya pada Tuhan. Saya jadi beberapa waktu belakangan ini juga saya sedang merenung tentang
orang-orang yang kemudian tidak percaya dengan Tuhan ya. Salah satunya adalah Coki Pardede, teman-teman. Dan saya begitu kaget ketika tadi saya lihat postingan di TikTok bahwa ya ada something ya yang menimpa dia gitu. Dan bukan menjudgment, tetapi ya itu, don't play ya dengan Tuhan gitu, jangan main-main gitu, karena kapan nanti kita boleh sharing tentang hal ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi Yula untuk kesaksiannya ya. Ini tadi ada Jack yang bersaksi. Ya mungkin besok-besok Jack bisa bersaksi ya dengan pengalaman kehidupannya dengan Tuhan. Nah sekarang saya serahkan kepada teman kita yang berikutnya yang mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan memproses dia dalam hidupnya. Silakan Lia. Shalom teman-teman Seviut. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan. Pada malam hari ini saya mau bersaksi sedikit bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong saya. Singkat cerita, pada tanggal 21 Agustus, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya itu kurang enak badan. Jadi pas pagi itu saya masih masuk kantor kan. Tapi pas di kantor itu, saya rasa badan saya sudah ngilu, terus badan saya sudah mulai panas. Tapi saya masih melanjutkan aktivitas hari itu. Pas sorenya saya pulang kantor, saya cepat-cepat pulang, saya masak air. Jadi saya mandi pakai air panas. Saya habis mandi air panas, saya masak lagi air, saya minum air panas. Terus saya gosok badanku. Situ saya suruh adikku gosok belakangku. Habis itu saya istirahat, saya bungkus badanku, saya istirahat, saya minum obat. Tapi pas malam itu, pas malamnya saya demam. Terus pas besok pagi hari Minggu, pas bangun pagi saya rasa itu badanku berat sekali, kepalaku sakit, fluku sudah jadi, batukku juga sudah jadi. Pas hari Seninnya, saya mau masuk kantor, saya nggak bisa bangun kan, saya minta izin sama atasanku di kantor, saya bilang saya minta izin hari ini saya nggak bisa masuk kantor soalnya saya kurang enak badan. Terus masuk WhatsApp bilang bahwa nanti kalau masuk kantor tolong berikan hasil rapid, hasil swab-nya. Aduh, bagaimana? Kalau saya mau rapid dengan kondisi begini, otomatis nanti pasti reaktif kan? Saya so takut itu. Pikiranku so kemana-kemana. Aduh, bagaimana sudah saya ini? Jadi waktu itu saya juga berpikir begini, dua hati dan mau ke puskesmas mau rapid saat itu. Karena saya pikir begini, kalau saya mau pergi nanti, saya rapid pasti reaktif. Tapi kalau saya tidak pergi nanti keadaanku begini, saya tidak dapat obat. Terus saya lihat lagi di sekitarku ini, kosku yang kiri dengan kanan itu sudah sakit semua, orang di kos-kos ini sudah sakit semua. Yang di sebelah kosku ini sudah hampir kurang lebih 1 minggu dia juga sakitnya udah sembuh-sembuh. Saya bilang, ini kalau cuma sakit biasa ini tapi tidak mau serentak sakitnya. Dan jadi saat itu saya putuskan untuk oke Lia, harus ke puskesmas. Jadi saya telepon sepupuku yang di puskesmas, saya bilang, Cek, saya mau rapid ini, soalnya saya kurang sehat. Jadi bilang, iyo kemari Jo. Jadi siang itu jam 11 saya ganti bajuku. Pas di kamar itu saya ganti bajuku, saya bilang sama adikku yang cowok, saya bilang, Dek, kakak mau ke puskesmas, kakak mau rapid. Terus adikku bilang, tidak usah Jo, nanti kalau kakak pergi pasti mau reaktif, terus kakak nanti mau di karantina. Jadi siapa yang mau kasih makan saya di sini? Aduh, pas dengar adikku bilang begitu, langsung perasaanku tuh bagaimana ya? Pokoknya sedih dan dengar adikku bilang bicara begitu, pikiranku kemana-mana. Jadi nanti saya pikir kalau saya nanti di karantina, kalau saya sakit, bagaimana sudah adikku ini toh?
Tapi saat itu saya putuskan pergi ke puskesmas. Jadi sampai sana saya langsung di rapid, di swab antigen, dan hasilnya reaktif. Terus saya bilang sama sepupu, saya ini mau bagaimana? Saya bilang gitu, mau bagaimana, dan saya ini kerjaanku, saya pikir lagi pekerjaanku ini akhir bulan, terus deadline kan, terus akhir bulan lagi anak kos, bagaimana lagi adik-adikku yang di kos, ponakanku 2. Tapi saya kuatkan hati, saya pikir lagi pas di jalan pulang itu saya pikir, pikiranku sok kacau pokoknya. Tapi pas sampai di kos, saya bilang sama adikku, kakak reaktif. Terus dia bilang, jadi bagaimana sudah? Ya, kalau begitu, saya di kamar terus, jangan keluar-keluar. Nah, saya bilang sudah sama tetangga kos, saya bilang saya reaktif. Kalau bisa kamu nanti ke puskesmas reaktif, ikut swab juga supaya dia tahu. Dan jadi sudah. Pas besok harinya, yang tetanggaku semua ini, kiri kanan ini, rame-rame sudah dorong ke puskesmas itu, repeat. Dan ternyata hasilnya itu 5 orang positif, tambah saya 6. Jadi rame-rame di kos ini. Tapi puji Tuhan sekali itu, saya bersyukur sekali bahwa adikku yang cowok ini tidak reaktif, sama ponakanku 2 itu tidak reaktif. Jadi pas pulang dorang dari puskesmas itu sampai di kos, adikku yang 2 ini bilang, kalau begitu tante, orang mau pergi di Ki Hajar, mau pergi mengungsi di sana. Dan karena semua kan di kos ini rata-rata hampir semua kena COVID, saya bilang, oh iya kalau begitu di sana aja dulu. Terus saya tanya sama adikku ini, saya tanya, jadi kau jadi ngana mau ikut orang atau bagaimana? Dia bilang, tidak, saya di sini, Jo. Jadi di kamar muka adikku itu, jadi di kamar muka jadi tinggal adikku sendiri toh. Baru saya di sini di kamar. Jadi pas selama isoman itu pokoknya sudah enak badanku. Terus saya sempat sesak napas 2 kali, tapi puji Tuhannya saya masih kuat, Tuhan masih sertai saya. Terus selama isoman itu saya berpikir, pokoknya pikiranku berapa hari itu, bagaimana pekerjaanku, bagaimana ini, saya ini jauh dari keluarga, bagaimana ini anak kos, bagaimana adekku, bagaimana ini anak kos yang tanggal tua, bayangkan tanggal tua, pokoknya pikiran itu melayang-layang, pokoknya pikiran itu tidak karuan. Dan tapi puji Tuhan, dan selama isoman itu saya banyak merenung juga gini, mungkin saya pikir, oh ini mungkin caranya Tuhan tegur saya, karena jujur saya ini antara percaya dengan tidak bahwa ini COVID ini ada gitu ya. Saya kurang untuk prokes itu, saya kurang. Pokoknya kalau di kantor itu saya paling kepala batu. Pasti buka masker, jarang cuci tangan, masih sering keluar. Terus saya bilang, oh mungkin ini caranya Tuhan kasih tegur saya. Dan terus selama isoman ini juga saya, selama keraguanku itu, ternyata apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya pikir, itu yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan itu baik sekali, dan saya bersyukur sekali Tuhan. Saya merenung bahwa Tuhan ini baik sekali dan dalam saya hidup. Padahal saya ini kalau mau dibilang banyak melakukan salah, banyak mengecewakan hati Tuhan, tapi sampai saat ini saya itu, Tuhan itu masih menyertai saya. Pokoknya banyak di dalam kehidupan ini, Tuhan itu selalu memelihara saya, masih menolong saya, memberkati saya. Terus yang saya pelajari juga, yang saya bersyukur juga bahwa saya itu dikelilingi orang-orang baik gitu. Seperti satu hari itu biasa yang antar makanan sama saya itu banyak yang peduli, dan orang-orang itu banyak yang peduli. Itu yang saya bersyukur sekali. Biasa di kos itu satu hari itu yang antar makanan sampai 3 sampai 4 orang, banyak yang antar obat-obatan juga. Saya bersyukur sekali Tuhan itu, apa yang saya takutkan tapi itu yang Tuhan sediakan. Dan saya berterima kasih juga buat Kak Daniel, Dilan, sama Yuli yang sempat mendoakan. Terima kasih untuk teman Tessa, Ronald yang
sempat mengantarkan makanan. Saya berterima kasih sekali. Saya berterima kasih juga untuk GKI Peduli, terima kasih untuk Ibu Gembala, saya berterima kasih untuk majelis jemaat juga yang sangat peduli, mengirimkan saya doa, mengirimkan saya banyak berkat. Saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali ada di tengah-tengah bagian dari Save Youth ini. Saya banyak belajar bahwa saya lebih dekat dengan Tuhan, saya boleh bertumbuh dalam iman. Saya kira cuman itu kesaksian dari saya, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih Kak Daniel. Terima kasih Lia untuk kesaksiannya. Sungguh memberkati, ya Tuhan berkati Lia dan proses pemulihan Lia ya. Kita doakan juga sama-sama. Nah teman-teman, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya 19 untuk menutup kesaksian kita malam hari ini ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya baca untuk kita ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah itu Tuhan yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, teman-teman Save Youth, dari kesaksian ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa di tengah pergumulan kita, ya, Tuhan itu selalu punya cara untuk membuat kita pada akhirnya mengenal Dia. Ya, saya teringat firman Tuhan ini yang menguatkan juga saya ketika saya mengalami satu peristiwa yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi dalam kehidupan saya. Tidak mudah, teman-teman, kehilangan 3 anggota keluarga sekaligus di dalam waktu yang berdekatan. Lalu kemudian di dalam duka saya juga harus bergumul dengan mama saya yang antara hidup dan mati ya. Tetapi singkatnya bahwa dalam semua proses itu ya Tuhan itu mengingatkan saya lewat firman Tuhan ini bahwa kadang-kadang sekeliling kita itu mengecewakan ya. Bukan hanya lewat masalah tetapi lewat juga teman-teman kita, lewat sekeliling kita ya, itu semua mengecewakan. Ketika kita mengekspektasi sesuatu untuk terjadi tapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka di situ kita akan kecewa. Waktu kita tanya, Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Di situ kita kecewa. Waktu kita maunya hidup kita bagus, manis, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang tidak baik, pahit dalam hidup kita, maka kita kecewa. Tetapi saudara, firman Tuhan ini saya mau bagikan buat kita sekalian bahwa spiritualitas seorang nabi Habakuk mengajarkan kita bahwa di dalam kesemuanya itu Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun semuanya itu mengecewakan. Tapi kata dia, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kenapa? Kuncinya apa? Karena di dalam penderitaan justru kita menemukan bahwa kasih Tuhan itu bekerja. Oleh karena itu, saudara-saudara, tadi juga sudah disaksikan bahwa pada akhirnya ya ada satu perkataan yang berkata begini, everything is gonna be alright, ya, atau everything is gonna be alright in the end. Kalau itu nggak baik berarti belum di end. Nah, saudara, pada akhirnya Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Sehingga satu hal yang perlu kita yakinkan dalam diri kita adalah Tuhan itu ada. Tuhan itu membuat kita kuat dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan, dengan segala hal yang membuat kita kecewa. Tetapi pada akhirnya kita masih tetap terus berharap pada Tuhan. Kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Teman-teman, saya berharap bahwa
ketika kekecewaan itu melanda kita, ketika persoalan yang begitu berat ada dalam hidup kita, atau ketika mungkin orang yang terdekat, ya, yang mungkin seperti tadi Yuni bersaksi bahwa orang tua saya adalah orang yang sebenarnya paling dekat, tetapi mereka justru tidak mendukung ya pada awalnya. Tetapi pada akhirnya juga Tuhan menyatakan semuanya itu. Oleh karena itu, ketika semua mengecewakan, teman-teman, jangan lupa berharap ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Pribadi itu adalah Kristus. Ya, maka serahkanlah semua yang engkau hadapi hari ini pada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Saya tidak tahu apa persoalan kita masing-masing, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing, tapi hari ini Tuhan tahu hatimu yang paling dalam. Apakah engkau sedang kecewa? Apakah engkau sedang mengalami persoalan berat? Apakah engkau sedang mengalami bahwa hidupmu seakan-akan bahwa hopeless, nggak punya harapan? Tapi saudara pandang pada Yesus. Ada satu lagu hymn yang sangat juga memberkati saya ya. Perkataannya ini. Turn your eyes upon Jesus. Ya, pandanglah pada Yesus. Hanya Dia satu-satu yang tidak mengecewakan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita malam hari ini. Saya ingin berdoa untuk kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami sudah boleh diberkati dengan kesaksian dari dua teman kami. Kami juga sudah diberkati dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk Yuni dan juga untuk Lia. Di dalam kehidupan mereka sebagai anak Tuhan, dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Engkau yang bekerja, Engkau yang memakai mereka Tuhan untuk semakin menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kesaksian yang mereka bagikan itu menjadi satu kekuatan bagi banyak orang. Bahwa Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Juga untuk setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini. Ada banyak persoalan yang terjadi. Mungkin kami datang dengan hati yang hancur. Mungkin kami datang dengan pergumulan yang begitu berat. Mungkin kami berpikir bahwa tidak ada lagi harapan untuk kehidupanku. Tetapi malam ini firman-Mu mengingatkan. Kami mau memandang kepada Engkau Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan untuk terus berharap. Karena harapan itu seperti api yang terus menyala, memberikan kami terang ketika hidup kami begitu gelap. Tetapi Tuhanlah satu-satunya terang itu yang menerangi hidup kami. Sehingga kami bisa terus berjalan sekalipun kami tertatih. Kami bisa berdiri sekalipun kami lelah. Kami bisa terus berseru kepada Tuhan sekalipun mulut kami dipaksa untuk terkatup. Tapi kami percaya bahwa kekuatan itu selalu datang daripada Tuhan. Dan satu hal yang kami imani, jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang berat terjadi dalam hidup kami, Tuhan memandang kami cukup kuat untuk menanggungnya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman malam hari ini meneguhkan iman kami, biar kami bukan menjadi pribadi yang pantang menyerah, tetapi sebagai pemuda dan pemudi Kristen, kami tetap terus kuat karena mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan menyerahkan semua yang hadir malam hari ini. Biar Tuhan menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Mungkin ada yang bergumul dengan keluarga kami, pendidikan kami, relasi kami. Apapun itu Tuhan, pulihkanlah kami. Sebab Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa itu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan kepada yang bertugas. Oke, terima kasih Kak Dani. Terima kasih juga untuk Kak Yula dan Kak Lia yang sudah bagikan kesaksiannya tadi buat kita yang sangat memberkati. Saat ini saya mewakili pengurus mau membacakan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya kita mau menyapa dulu teman-teman yang baru pertama kali hadir. Sepertinya ada wajah-wajah baru malam ini. Mungkin boleh perkenalan dulu, boleh unmute. Ada Putri, ada Franz, mungkin Putri duluan. Boleh perkenalkan namanya, terus tinggal di mana, sama kuliah atau kerja di mana, supaya kita boleh kenalan dulu. Silakan Putri. Shalom. Shalom.
Kurang jelas, coba tes. Tes. Ya, oke. Oke. Perkenalkan nama aku Putri Angelina. Aku asal dari Solo. Lagi kuliah. Oke Putri, terima kasih. Selamat datang di Seviyut. Mungkin kalau kedepan-kedepannya masih online, silahkan join. Franz mungkin boleh perkenalan. Halo semua, nama gue Frans dari Jakarta. Halo Franz. Sekarang apa kuliah, Oh, kerja? lagi kerja. Oke, selamat datang. Mungkin bisa join lagi minggu-minggu depan. JJ suaranya di mute. Kemit tuh. Terima kasih Franz. Selamat datang di Seviyut buat Franz dan Putri. Mungkin minggu-minggu depan bisa join lagi selama kita masih online. Kemudian yang berulang tahun minggu ini ada Ronald Boka, Herdian, Kak Erik Waleleng, Rinel, dan Cesko. Tapi mungkin hari ini belum ada yang bersempat untuk join di Zoom kita malam ini. Nanti sebentar kita sama-sama doakan di doa syafaat. Kemudian untuk teman-teman yang rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan, baik WL atau pemain musik, singers, boleh hubungi pengurus atau boleh juga hubungi pembina, ada Kak Dani di sini, supaya boleh sama-sama melayani dengan kita di Seviyut. Kemudian untuk ibadah kita minggu depan masih online via Zoom, temanya hidup yang menghadirkan Yesus. Dan jangan lupa teman-teman yang hadir minggu ini, hadir juga kembali minggu depan dan boleh ajak teman-temannya yang lain lagi. Dan jangan lupa selama masa pandemi kita sama-sama tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan dulu keluar-keluar kalau tidak terlalu penting, dan kalaupun harus keluar, pakai masker, jaga kebersihan, kita sama-sama jaga diri dan jaga orang di sekitar kita. Mungkin pengurus yang lain ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Kak Dani untuk doa syafaat dan penutup. Terima kasih. Terima kasih JJ. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun malam ini teman-teman saya akan bagi doanya ya. Saya meminta kesediaan teman-teman pengurus yang lain juga boleh bersama-sama mendoakan. Yang pertama, kita doakan untuk persekutuan Seviyut, untuk pribadi mereka, anggota Seviyut, keluarga, studi, pekerjaan, relasi, dan bahkan kesatuan hati kita semua ya. Untuk pokok doa ini saya mohon kesediaan Tessa untuk berdoa bagi kita. Tessa. Tessa bisa berdoa atau ada gangguan? Kalau Tessa tidak bisa, gangguan? Ya, Kak. Bisa? Oke. Silakan Tessa berdoa. Ya, teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas setiap kesempatan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur perlindungan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan pribadi setiap anggota Seviyut. Kami menyerahkan setiap anggota Seviyut ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu nyata juga bagi keluarga kami. Kami juga menyerahkan setiap studi, pekerjaan, dan pelayanan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kami bisa juga menjadi berkat untuk setiap orang yang berada di dekat kami. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami menyerahkan relasi kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tessa. Untuk poin yang kedua, kita berdoa untuk penanganan COVID
di Kota Palu, kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita, pemerintah, kita doakan semuanya supaya penanganan COVID di negara kita, bahkan di Kota Palu ini boleh berjalan dengan baik. Kita doakan juga keseluruhan untuk bangsa dan negara kita. Untuk pokok doa ini, saya mohon kesediaan Dilan untuk berdoa buat kita. Ya, mari kita setelah doa kita berdoa. Kau yang besar Bapa, hanya namu saja yang dipuji dan muliakan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa, untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami tinggal di Kota Palu ini Bapa, biarlah kami mau membawa doa kami untuk kota ini Bapa. Engkau memberkati dalam penanganan COVID ini, agar semakin hari semakin lebih baik lagi Bapa, agar pemerintah dan masyarakat bisa bersinergi Bapa bersama-sama untuk kedepannya COVID ini bisa menurun dan semakin menurun, bahkan hilang Bapa dari Kota Palu dan bahkan bagi bangsa dan negara kami Bapa. Engkau lepaskan pengampunan bila ada salah di bangsa dan kota kami ini Bapa. Biarlah nantinya bangsa ini Engkau menangkan Bapa. Kami mau berdoa Bapa untuk setiap aspek dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini Bapa. Berkati pemerintahannya, berkati juga untuk setiap kepala daerah, setiap jajaran-jajaran yang ada Bapa, dari provinsi hingga di daerah-daerah Bapa, bahkan di desa-desa. Engkau yang memberkati kehidupan bangsa dan negara kami agar semakin baik dan akhirnya bisa mengenal-Mu ya Bapa. Engkau menjamah bangsa ini Bapa. Kami serahkan untuk setiap ekonomi dari berbagai kota agar bisa Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi Bapa, walaupun mungkin sekarang ekonominya lagi menurun, tetapi Engkau yang memberkati satu persatu setiap kota yang ada dan akhirnya Indonesia menjadi negara yang lebih baik dengan perekonomiannya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati juga untuk sosialnya Bapa, budayanya, politiknya, semuanya Engkau yang memberkati agar semakin berkenan di hadapan Bapa. Engkau memberkati politik di bangsa ini agar menunjang juga agar Indonesia semakin baik lagi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, doa berserah di dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dilan untuk doanya. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Kita juga berdoa untuk Lia dan adik yang dalam masa pemulihan, juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin dalam masa-masa sakit, dan juga mungkin ada pergumulan mereka yang lain. Kita doakan ya. Untuk doa ini, saya mohon kesediaan Oksi boleh berdoa ya untuk pokok doa ini. Ya, baik, mari kita dalam doa, kita berdoa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk setiap kesempatan, untuk setiap berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapak, pada malam hari ini kami menaikkan doa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, buat mereka yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Buat Kak Li juga dan teman-teman yang lain mungkin yang tidak bisa hamba sebutkan satu-satu dalam masa pemulihan COVID-19, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai dia, Engkau berkati, berikan juga kekuatan agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik ya Bapak. Inilah doa kami Bapak, kami serahkan hidup dan kehidupan kami semuanya hanya di tangan-Mu. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Dan malam ini juga kami teringat teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ronald Boka, untuk Herdian Setiawan, untuk Valendrik Waleleng, untuk Rinel Tasiabe, dan Ciesko Delvan Dharma. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh masa depan mereka dalam rencana dan rancangan Tuhan, biarlah Engkau genapkan dalam kehidupan mereka satu persatu. Berilah mereka kekuatan berkat Tuhan, umur yang panjang dan kesehatan selalu, dan biarlah hati mereka terus mau bergantung kepada Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa, inilah persekutuan kami malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sudah boleh melayani malam ini. Tuhan kiranya terus memakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin. Silakan bersaat teduh teman-teman, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Cek. Ya baik teman-teman, terima kasih buat waktunya, ibadah kita telah selesai. Dan sekarang kita mau foto bersama dulu. Mungkin teman-teman semua bisa aktifkan kameranya. Mungkin JJ bisa bantu untuk screenshot. Oke, teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Dilan, Ling, Celo, Sela, Epen. Oke. Ling, mana Ling? Ling tenggelam, Ling. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih yang sudah Jangan hadir. lupa join lagi minggu depan. Tunggu minggu depan, Jack, kesaksiannya ditunggu. Terima kasih, aku out dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Frans. God bless you all. God bless you. Dah. Terima kasih, Epen, Selo. Ya, kasih kalian. Kasih Dilan. Ya, makasih Kak Iya, Yula. thank you. Kasih hambanya Dilan. Terima kasih, Yula. Kasih kalian. Penji. Kita mau doa di sini. Doa di sini. Terima kasih Frans. Supigi. Iya, Dilan sudah lewat. Sorry. Dilan tuh. Terima kasih Mikael. Terima kasih Mikael. Sudah. Terima kasih Joti. Terima kasih teman-teman yang di gereja, Senia, Mentari, siapa lagi, John Lee. Ya, saudara berkat, terima kasih. Oke, kalau sudah kita mau berdoa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, khususnya Kau sudah boleh sertai jalannya ibadah kami malam hari ini di Save Youth. Terima kasih Tuhan sudah boleh pimpin sepanjang ibadah. Kami mengucap syukur juga untuk teman-teman yang sudah bersedia melayani Tuhan. Tuhan berkati semua teman-teman yang sudah mengambil bagian. Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam keluarga, dan Tuhan selalu berikan kesehatan dimanapun mereka berada. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri, dan teman-teman yang akan di gereja juga akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan di rumah dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. JJ, thank you teman-teman. Selesai dari tadi, Leo. Thank you guys. Cek HP, selesai.